Saya adalah pelaut yang notabene adalah tim LDM. Jadi saya punya kontrak sama perusahaan saya sekitar 6 bulan di laut dan saya dapat jatah libur sekitar 2 bulan. Pertanyaan saya adalah, tanggung jawab saya sebagai seorang suami selain menafkahi keluarga saya adalah memberikan pelajaran atau memberikan ilmu kepada keluarga saya, baik agama maupun di luar agama. Sedangkan saya tidak bisa selalu menemani mereka di setiap harinya. Kemudian apa saran dari Gurunda dan masukan dari Gurunda supaya saya tidak dilema antara saya memberikan nafkah secara harfiah sebagai seorang ayah dan seorang suami yang diwajibkan mendidik keluarga saya, sedangkan saya tidak ada di rumah seperti suami dan ayah-ayah lainnya. Terima kasih Gurunda, terima kasih Kak Budi. Istri atau ibu itu adalah guru bagi anak-anak, ayah itu kepala sekolah. Jadi ayah itu secara tanggung jawab itu bukan guru sebetulnya, tapi kalau dia mengambil peran sebagai guru itu bonus. Tapi secara tanggung jawab ayah itu kepala sekolah. Kenapa dia kepala sekolah? Karena dia itu amanahnya bukan cuma ngurus keluarganya. Sebetulnya laki-laki muslim itu amanahnya 2, ngurus keluarga dan ngurus umat. Dia punya tanggung jawab umat sebetulnya laki-laki muslim, karena dia kesatria, dia pengangkut beban. Jadi kalau laki-laki muslim cuma mikirin hidup diri dia dan keluarganya, dia belum utuh sebagai seorang cowok. Baru disebut dia cowok, maskulin, rijal, kalau dia bisa mengambil 2 tanggung jawab sekaligus. Yang pertama tanggung jawab keluarganya, yang kedua tanggung jawab umat. Umat di sini bisa bangsa, bisa masyarakat, bisa sosial dan seterusnya. Pokoknya tanggung jawab orang lain, bukan hanya keluarganya aja. Itulah muslim sejati. Sehingga untuk mengambil tanggung jawab orang lain, dia berkarir. Dengan pekerjaan itu dia memberi manfaat. Baik manfaat langsung dari aktivitas pekerjaannya maupun manfaat lewat hasil pekerjaannya. Kalau dia ngerasa aktivitas pekerjaannya nggak langsung directly ngasih manfaat, minimal hasilnya ketika dia dapat uang itu bisa dia pakai untuk memberi manfaat bagi orang lain selain keluarganya. Bentuknya bisa zakat, bentuknya bisa sedekah, bentuknya bisa wakaf, banyak varian lah kebermanfaatan. Dan itu emang bagian dari tanggung jawab laki-laki. Jadi makanya laki-laki nggak disebut sebagai guru di rumah, karena dia punya tanggung jawab juga di luar. Kalau dia incasnya di rumah aja, maka siapa yang ngurus bangsa, siapa yang ngurus negara, siapa yang ngurus masyarakat, siapa yang ngurus umat Nabi. Semakin banyak yang diurus di luar, semakin dia laki-laki sejati. Jadi cowok sejati dalam Islam itu dilihat dari seberapa banyak beban yang dia angkat. Semakin banyak beban yang dia angkat, bukan beban fisik ya, beban tanggung jawab, berarti semakin dia tuh rijal, laki-laki sejati dalam Islam. Itulah kenapa fungsinya di rumah sebagai kepala keluarga dan juga kepala sekolah dalam konteks pendidikan. Yang namanya kepala sekolah nggak harus selalu ngajar kan? Tapi dia bertanggung jawab tentang proses belajar mengajar yang berlangsung. Mulai dari kurikulumnya, administrasinya, operasionalnya, keuangannya, dan seterusnya. Pokoknya dia tanggung jawab the whole project dari sekolah itu. Maka itulah perannya Bang Pidi di rumah untuk anak-anak. Sehingga nggak harus selalu ada. Bahkan saya pernah dengar satu istilah dari Ustadz Ajo Bendri, teman saya yang khusus bagian parenting ya. Mungkin sebagian besar kenal beliau. Kata beliau gini, karena saya juga pernah curhat sama beliau, Ustadz, saya kan banyak tanggung jawab dakwah kemana-mana nih. Di rumah sedikit waktu saya. Gimana ya kalau misalnya hubungan saya dengan anak-anak, saya bilang. Kata beliau, Ustadz, ini sesama Ustadz ini saling menasihati gitu. Kalau saya nasihatin beliau mungkin bab apa, beliau ngasih nasihat saya bab parenting. Kata beliau, ayah itu tidak harus selalu ada, tapi dia ada di waktu yang tepat. Ayah itu tidak harus selalu ada, tapi dia ada di waktu yang tepat. Coba belajar dari Nabiullah Ibrahim dengan Ismail, itu LDRan banget itu. Jadi inspirasinya Bang Pidi itu Nabi Ibrahim dengan Ismail. Tahu nggak rahasia suksesnya Nabi Ismail itu apa? Ibunya, Hajar. Karena dengan ayahnya kan jarang ketemu kan? Tapi Ismail menjadi anak yang soleh, penyabar, gak pernah marah. Karena Ismail itu julukannya Ghulamun Halim. Halim tadi, sangat penyabar, gak gampang marah. Dan seterusnya sampai mendirikan peradaban yang bernama Makkah. Sampai hari ini menjadi negeri yang sangat diberkahi. Itu hasil didikan siapa? Ibunya. Jadi Ibrahim itu berhasil
mendidik Sayyidah Hajar untuk menjadi seorang ustazah terbaik bagi Ismail. Dan ada satu rahasia bagaimana supaya ustazah ini atau guru ini mendidik anak kita dengan cara yang paling baik. Salah satu rahasianya adalah senangkan hati gurunya. Cukupkan kebutuhan gurunya. Ihsanlah kepada gurunya. Arti ihsan, royallah sama istri. Itu salah satu call to actionnya. Royallah sama istri kalian. Jangan irit sama istri itu. Oh, mau direkam ya? Ini kayak pesan sponsor. Fatwa. Apa tadi teh? Salah satu rahasia kesuksesan pendidikan di rumah itu ada di tangan ibu. Seperti Sayyidah Hajar. Dan ibu adalah ustazah bagi anaknya, guru bagi anaknya. Dan salah satu rahasia supaya dia menjadi guru terbaik buat anaknya, bahagiakan hatinya. Senangkan dia, penuhi kebutuhannya dengan cara ihsan. Apa itu ihsan? Royal. Kalau ngasih, jangan pas, kasihlah yang lebih. Sehingga call to actionnya dalam Islam adalah jadilah seorang suami yang dermawan kepada istri. Misalnya kebutuhan istri sebulan 50 juta. Kasih 70 juta 75 juta. Yang lebih namanya juga ihsan. Ihsan itu ngasih lebih. Kenapa? Karena dia takut kurang, mending lebih, itu namanya ihsan. Jadi Bang Pidi udah tahu sekarang gimana cara biar istri bisa ngedidik anak dengan baik. Kalau istri bilang, Mas, kebutuhan aku sebulan itu nggak banyak sih, cuma 150 kata dia. Misalnya ya, kasih 170. Kebutuhan aku 15 juta, kasih 17 juta. Kebutuhan aku 5 juta, kasih 6 juta. Lebihin. Ini buat apa? Ini lebih nih, nggak apa-apa. Ini buat kamu beli skincare. Ini buat kamu makan. Ini buat kamu jajan. Ini buat kamu apa? Senangkan hatinya. Tapi tetap ajarkan dia tentang tanggung jawab menjadi ustazah. Jangan sibuk dengan skincare. Nggak malah ngurus anak. Nah, artinya senangkan hatinya. Insya Allah dia akan menjadi ustazah yang baik buat anak-anak. Selain menyenangkan bukan hanya dengan materi kan. Dengan perhatian, dengan kasih sayang, dengan ya bentuk cinta dan seterusnya. Insya Allah kalau istri bahagia, maka pendidikan di rumah itu akan menjadi pendidikan terbaik. Malah lebih mahal daripada pendidikan di sekolah formal. Karena sebaik-baik pendidikan dalam Islam itu pendidikan di keluarga. Terutama di 10 tahun pertama. Gak ada lawannya tuh. Pendidikan dini itu di Islam nomor 1 adalah ibu atau keluarga. Nanti kalau udah remaja baru ayah. Biasanya remaja itu ayah. Makanya Ibrahim datang pas Ismail sudah menjelang remaja. Karena pas udah masa remaja itu masanya ayah. Masanya anak-anak itu masanya ibu. Walaupun tetap peran keduanya penting. Tapi masanya beda. Kalau masa anak-anak itu memang masih masa ibu banget tuh. Nanti masanya remaja, masanya ayah banget. Sekarang dulu anak-anak saya ketika mereka masih kecil SD dekatnya sama ibunya. Sekarang udah mulai ABG dekatnya sama saya. Jadi curhatnya sama saya, rahasia mereka, rahasia saya, kita sama-sama deep talk itu karena udah remaja. Tapi yang masih kecil ya sama ibunya. Itu masanya berbeda-beda. Intinya jangan irit sama istri. Kasih yang lebih. Lagi pula, tahu nggak kalian, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah seorang laki-laki kepada istrinya. Jadi kalau kita sedekah keluar aja pahalanya gede, apalagi sedekah ke istri. Jadi ketika kalian memberikan nafkah istri, itu jangan dianggap sebagai kewajiban, anggaplah sebagai sedekah yang bernilai ibadah di sisi Allah. Dan tidak ada sedekah kata Nabi yang lebih besar nilainya di mata Allah, bahkan lebih daripada jihad fisabilillah, selain nafkahnya seorang suami kepada istrinya. Kalau ini berjalan kayaknya Indonesia aman-aman aja sih. Gak butuh apa ya istilahnya, bantuan tunai apa segala macam, karena tunai itu dari suaminya udah Masya Allah ya. Kalau kehidupan rumah tangganya, finansialnya normal. Tapi kalau nggak normal, semoga ada jalan keluar. Gitu Bang Pidi. Jadi pendidikan anak itu bukan jadi guru kalau ayah, tapi jadi kepala sekolah.